Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas M20E dengan NIM 10572111870. Di sini saya akan membacakan hasil resume yang telah saya tulis. Kemudian saya buat dalam bentuk PPT dengan mata kuliah teknik proyeksi oleh dosen pengampu Pak Muhammad Nur Abdi SEMM. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Peramalan dengan Teknik Komposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data times series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi teknik dasar dari teknik dekomposisi yaitu memecah data menjadi beberapa pola yang mengidentifikasi masing-masing komponen-komponen dan data time series secara terpisah. Adapun tujuannya yaitu tujuan dari pemisahan ini adalah membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analisis atau peramal dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Slide kedua, metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola perilaku gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola gerakan dapat bermacam-macam, apakah pola yang dulu naik lalu pada waktu yang akan datang pola gerak data kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola-pola gerakan data bisa berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Jika kita terus memahami data sebagai cara melakukan peramalan dengan memodelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam empat komposisi, yaitu trend, variasi musim, variasi skill, dan variasi random, yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Artinya, masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabung kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Slide yang ketiga, ramalan dengan menggunakan 4 komposisi ini digunakan untuk mendapatkan nilai forecast masa depan. Teknik dekomposisi ini dilandasi asumsi bahwa data bekerja merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dengan persamaan berikut. Persamaannya yaitu YX, di mana YX adalah pola data tambah error, YX di mana tren, siklus musim plus error. Kemudian YX yang ketiga yaitu TX, CX, XX tambah LX. Di mana YX data deret berkala periode X, TX sama dengan tren periode X. CX yaitu fluktuasi siklus periode X, SX yaitu fluktuasi musim periode X. Kemudian LX itu adalah varian residu atau error periode X. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu tren.
Tren atau dapat juga disebut dengan tren sekunder. Sekuler adalah salah satu analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dalam waktu ke waktu. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan nilai tren atau tren, antara lain tren linear, tren parabolik dan tren eksponensial. Penjabaran mengenai tren sebagai berikut. Tren linear. Yang pertama, tren linear dapat diartikan jika kita dapat deret waktu yang digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Dan tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dalam formulasi tertentu. Yang kedua yaitu tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average, yaitu tren dengan metode setengah rata-rata. Dalam metode ini digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan data menjadi dua bagian. Kemudian selanjutnya yaitu tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Yang berikutnya, tren momen. Tren momen merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Yang selanjutnya, tren non-linear. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai tren linear, namun selain tren linear terdapat pula tren metode non-linear. Kemudian bagian B, tren eksponensial. Tren eksponensial ini merupakan tren linear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Kemudian yang bagian C, varian musim. Varian musim atau dilambangkan dengan X merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami varian musim karena dalam suatu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Yang terakhir, bagian D, varian siklis. Varian siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dan dalam jangka panjang. Variasi skill dihitung dalam bentuk indeks. Baiklah, itulah hasil resume dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.